Di bawah cahaya bulan pucat yang menggantung di langit Jakarta, malam tampak lebih lengang dari biasanya. Udara lembab merayap di antara gang-gang sempit kawasan Tebet, seolah menyelimuti rahasia yang enggan diungkap siapapun. Di salah satu gang itulah, seorang perempuan muda bernama Ratna Sari, 28 tahun, menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah sehelai sapu tangan berwarna biru tua, basah oleh cairan gelap, barang bukti pertama yang membuat seluruh kota terhenyak. Ratna bukan sosok asing di lingkaran pertemanannya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai desainer grafis lepas, menghabiskan waktunya di kafe atau di apartemen lantai 5 di sebuah gedung tua. Malam itu, di awal Februari 2025, Ratna terlihat keluar sekitar pukul 9 lewat sedikit. Ia mengenakan jaket biru tua, sepatu kets putih, dan membawa tas hitam kecil di bahunya. Sejak malam itu, tak ada lagi kabar darinya. Telepon genggamnya tak aktif, akun media sosialnya sunyi, dan semua panggilan dari keluarga tak pernah dijawab. Setelah 3 hari tanpa berita, keluarganya melapor ke polisi. Berita hilangnya Ratna pun menyebar cepat ke seluruh Jakarta. Warga sekitar mulai berbisik-bisik tentang kutukan pasar malam Glodok, yang konon menyimpan kisah berdarah dari masa lampau. Sebagian menganggapnya sekadar tahayul, namun ada pula yang percaya bahwa sesuatu yang kelam sedang mengintai di balik cahaya neon pasar malam itu. Kasus ini langsung ditangani Kompol Arief Prasetyo, perwira berpengalaman dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Lebih dari 20 tahun ia berkecimpung di dunia penyelidikan, dikenal karena tatapannya yang tajam dan kemampuannya menangkap detail kecil yang sering terlewat. Namun kali ini, ketika ia berdiri di kamar Ratna, menatap jendela yang terbuka menghadap gang gelap, hawa dingin tiba-tiba menjalar di punggungnya. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang memperhatikan. Mendampingi Arief malam itu adalah Ibda Nabila Sari, polisi muda penuh semangat, serta AKP Bima Putra, analis data kriminal yang ahli menelusuri jejak digital. Ketiganya memasuki apartemen Ratna di Tebet. Ruangan itu tampak rapi, tetapi ada hal-hal kecil yang membuat bulu kuduk berdiri. Cermin besar di kamar tidur, retak panjang seolah dihantam benda keras. Dan di atas meja terdapat selembar kertas dengan tulisan tergesa-gesa, "Jangan percaya pada bayangan yang akan menelanmu." Tetangga di lantai yang sama, seorang nenek bernama Bumina, gemetar ketika memberi kesaksian. Menurutnya, tengah malam itu ia melihat sosok berpakaian hitam berdiri di depan pintu Ratna. Orang itu menggenggam benda berkilau menyerupai pisau. Dan wajahnya katanya lirih, tidak seperti manusia. Sejak malam itu, Bumina terus dihantui mimpi tentang seorang perempuan bermata putih pucat yang berdiri di lorong, menunjuk sebuah panci besar yang mendidih. Cairan merah menetes dari tepinya ke lantai. Nabila mendengar cerita itu dengan jantung berdebar. Ia mencoba menganggapnya tak lebih dari ilusi atau kelelahan. Namun hawa dingin yang tiba-tiba merayap di kulitnya membuatnya sulit berpikir rasional ketika melangkah ke lorong apartemen. Desiran angin seolah membawa suara samar, menyerupai bisikan. Hatinya berdesir. Mungkin Ratna telah terperangkap dalam sesuatu yang tak terlihat manusia biasa. Penyelidikan pun dimulai. Rekaman CCTV dari warung bakso di Menteng memperlihatkan Ratna makan malam bersama teman-temannya, sebelum keluar sendirian sekitar pukul 21:45 menuju Jalan Gajah Mada. Wajahnya tampak gelisah, matanya resah, seakan merasa diikuti seseorang. Setelah itu, jejaknya menghilang. Kamera lalu lintas tak lagi menangkap sosoknya, seperti ditelan gelap malam, seolah hilang begitu saja. Gumam Nabila pelan. Jejak penyelidikan membawa mereka kepada seorang pria bernama Dedi Santoso, pemilik warung kecil bernama Kedai Malam di kawasan Mangga Besar.
Dedi mengaku mengenal Ratna lewat aplikasi kencan dan sempat bertemu beberapa kali. Tetapi ia menolak disebut tahu soal hilangnya perempuan itu, namun sorot matanya gelisah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Padahal malam terasa sejuk, ia juga mengaku pernah melihat Ratna berdiri sendirian di depan warungnya. Bergumam seakan berbicara dengan seseorang yang tak tampak. Saat diinterogasi, tangan Dedi bergetar ketika nama Ratna disebut. Arif memperhatikan ada bekas luka samar di pergelangan tangannya seperti bekas sayatan lama. Sementara itu, hasil analisis Bima menunjukkan sinyal terakhir ponsel Ratna terekam sekitar pukul 22:30 di kawasan Pasar Malam Glodok, hanya 300 meter dari warung Dedi. Pasar itu padat dengan kios daging, ikan, dan sayur, namun menyimpan sudut-sudut gelap yang jarang disentuh cahaya. Tim penyidik menelusuri gang belakang pasar hingga menemukan sapu tangan biru tua dengan noda kecoklatan yang telah mengering. Maya Putri, sahabat Ratna, segera mengenalinya. Ratna selalu mengikat sapu tangan itu di pergelangan tangannya. Hasil uji forensik membuat seluruh tim terdiam. Noda itu adalah darah manusia. Cocok dengan golongan darah Ratna. Namun bercampur dengan DNA asing yang belum teridentifikasi. Malam harinya, Nabila mengalami mimpi aneh. Ia melihat seorang perempuan tanpa wajah berdiri di gang sempit, memegang sapu tangan biru yang sama, lalu berbisik pelan, "Cari aku dalam kegelapan, cari aku di dalam panci." Suara itu begitu dingin hingga ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menulis mimpinya di buku catatan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek tekanan pekerjaan. Keesokan harinya, polisi mendatangi Ibu Marni di Bekasi. Perempuan tua itu bercerita bahwa putrinya sering menerima panggilan telepon larut malam dan menjadi semakin tertutup. Suatu kali, Ratna membawa pulang sebuah kotak kayu tua berisi kain merah gelap. Katanya pemberian seorang teman. Ibu Marni merasa kotak itu memancarkan hawa dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tidak suci. Sejak saat itu, Ratna sering terbangun dalam tidur, sambil menyebut nama seseorang yang tak dikenalnya. Maya menambahkan cerita mengejutkan. Ratna pernah mengaku mengenal seorang pria misterius yang ia panggil masa seorang koki aneh yang gemar memasak hidangan tidak lazim. Ratna pernah diundang untuk mencicipi sup buatannya, dan rasanya membuat ia mual, seolah ada sesuatu yang salah di dalamnya. Maya juga sempat melihat Ratna meneteskan setetes darahnya sendiri di atas kain merah itu sambil berbisik, "Agar kita tetap dekat dan tak saling mengganggu." Petunjuk baru muncul ketika Nabila menelusuri sebuah kelas memasak rahasia di Glodok yang dipimpin oleh koki eksentrik bernama Andi Wijaya. Pria berusia 40 tahun yang tinggal di rumah tua di tepi Sungai Ciliwung. Dinding rumahnya dipenuhi lukisan aneh bergambar pisau, panci mendidih, dan siluet tubuh manusia terpotong. Salah satu lukisan menampilkan sosok perempuan tanpa wajah berdiri di samping panci besar yang meneteskan cairan merah dari tangannya. Ketika ditanyai, Andi hanya tersenyum tipis. Suaranya bergetar, menolak menjawab. Sementara itu, Bima menemukan adanya transfer uang rutin dari rekening Ratna ke rekening atas nama Bayu Saputra, seorang kurir berusia 25 tahun yang bekerja di Pasar Malam Glodok. Bayu mengaku uang itu digunakan untuk membeli bahan khusus. Namun ia tak tahu untuk apa. Setelah didesak, ia akhirnya mengaku pernah melihat Ratna bersama Andi membawa karung besar ke sebuah gudang tua. Ia juga mendengar suara samar seperti teriakan dari dalam gudang itu. Tetapi terlalu takut untuk memeriksa. Polisi segera menggeledah tempat yang dimaksud. Bau busuk menyergap begitu pintu dibuka. Di pojok ruangan, mereka menemukan cincin perak bertuliskan nama Ratna, beberapa helai rambut panjang dengan noda kering, serta dinding penuh goresan seolah seseorang berusaha bertahan. Di lantai, tergeletak sepotong kain merah yang sama seperti yang pernah diceritakan Ibu Marni. Ketika Nabila menyentuh kain itu,
Suara bisikan dingin terdengar di telinganya. Jangan pergi, kami masih di sini. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Di tengah keramaian pasar malam glodok yang dipenuhi lampu warna-warni dan suara riuh pedagang, ada kegelapan yang diam-diam bersembunyi, menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Malam itu, tim penyidik yang dipimpin Kompol Arif Prasetyo kembali menyusuri pasar untuk mencari petunjuk baru. Lorong-lorong sempit penuh dengan bau darah hewan, ikan asin, dan rempah. Campuran aroma itu menyesakkan dada hingga Ibda Nabila Sari hampir mual. Ia berusaha mengatur napas sementara matanya terus menyapu setiap sudut. Arif berjalan di depan, wajahnya tegas. Tatapannya tajam seperti sorotan lampu yang tak melewatkan apapun. Di belakang, AKP Bima Putra memegang tablet berisi peta digital. Terus memantau jejak sinyal ponsel Ratna. Titik terakhir ada di gang belakang dekat gudang tua itu, ujarnya. Menunjuk ke arah bangunan kusam dengan cat dinding mengelupas dan pintu besi berkarat. Bagi para pedagang, tempat itu dianggap angker. Jarang ada yang berani mendekat. Mereka bertiga melangkah masuk ke gang sepi. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip, seolah hendak padam di tanah. Mereka menemukan sepotong kecil kain merah yang setengah tertimbun sampah. Saat diambil, kain itu masih menyisakan bau amis yang menusuk. Hasil forensik kembali mengejutkan. Bercak pada kain tersebut adalah darah manusia yang cocok dengan DNA Ratna. Namun juga mengandung DNA lain sama dengan yang ditemukan pada sapu tangan biru. Artinya, pelaku tak bekerja sendirian. Arif menarik napas berat. Kita berhadapan dengan jaringan, bukan individu tunggal, katanya tegas. Meski sorot matanya menunjukkan rasa prihatin, ia tahu, kasus ini baru saja membuka pintu ke kegelapan yang lebih dalam. Keesokan harinya, tim kembali memeriksa kedai malam milik Dedi Santoso. Dari luar, tempat itu tampak biasa, lampu kuning temaram, kursi plastik, dan aroma masakan yang kuat. Namun begitu melangkah masuk, Nabila langsung merasakan sesuatu yang tak beres. Ada aroma lain di udara, bukan bumbu dapur, melainkan wangi anyir samar yang tersembunyi di antara uap sup yang mengepul di dapur belakang. Masakan khusus untuk pelanggan tetap. Begitu dalih, Dedi ketika ditanya, senyum tipis menggantung di wajahnya. Resep warisan, katanya tenang. Namun getar halus pada tangannya saat ia menuangkan sup tidak luput dari sorotan Nabila. Arif pun memerintahkan agar sampel sup segera diambil untuk diuji di laboratorium. Sementara itu, Arif dan Bima menggeledah bagian belakang dapur. Di sana mereka mendapati sebuah lemari kayu tua yang terkunci rapat. Setelah didobrak, isinya membuat bulu kuduk meremang. Deretan botol kaca berisi potongan kecil yang tampak persis seperti kuku manusia. Sebagian masih berlumur darah yang telah mengering. Nabila menahan napas. Jemarinya bergetar. Apa ini? Bisiknya. Arif tidak menjawab. Wajahnya menegang. Ia segera menyita seluruh barang tersebut sebagai bukti. Malamnya, Nabila kembali dipagut mimpi ganjil. Ia melihat Ratna berdiri di lorong pasar. Wajahnya pucat tanpa ekspresi. Di tangannya terayun sebuah panci besar berisi sup mendidih. Dari permukaannya, suara bisikan merayap keluar. Lihatlah ke dalam, kebenaran ada di sana. Nabila terbangun dengan teriakan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Kali ini ia memutuskan untuk tidak lagi menyimpan mimpi itu sendiri. Ia melapor kepada Arif. Pak, saya tahu kedengarannya gila, tetapi mimpi itu terasa nyata seperti sebuah pesan, ucap Nabila dengan nada cemas. Arif menatapnya lama. Meski nalar seorang polisi enggan menerima hal gaib, ia tak bisa mengabaikan intuisi bawahannya. Catat semua detailnya. Bisa jadi itu petunjuk, meski kita belum mengerti caranya, ujar Arif akhirnya. Pada saat yang sama, penyelidikan membawa mereka kembali kepada Andi Wijaya, koki misterius yang mengajar kelas memasak rahasia.
Interogasi kali ini berlangsung di ruang kantor polisi. Andi duduk tenang, mata cekung. Senyum tipisnya sinis, ia membantah keterlibatannya dalam hilangnya Ratna. Dia hanya murid biasa, tidak lebih, katanya. Namun ketika ditunjukkan foto lukisan perempuan tanpa wajah di rumahnya, Andi menunduk lalu berbisik. Setiap orang punya cara sendiri untuk mengingat. Ungkapan itu membuat Nabila merinding. Arif mengcatat setiap detail. Tetapi ia tahu Andi terlalu licin untuk dijerat hanya dengan bukti yang rapuh. Yang lebih mengusik, alibi Andi dikuatkan oleh 12 peserta kelas masaknya pada malam Ratna menghilang. Ia memang sedang mengajar. Meski begitu, intuisi Arif tetap berbisik lelaki ini menyimpan sesuatu. Beberapa hari kemudian, laboratorium forensik mengirimkan hasil yang mengejutkan. Sup dari warung Dedi mengandung fragmen DNA manusia yang identik dengan sampel darah Ratna. Juga cocok dengan 8 profil lain yang tidak tercatat dalam basis data kepolisian. Fakta ini mengubah arah penyelidikan secara drastis kasus Ratna. Ternyata bagian dari rangkaian kejahatan yang jauh lebih besar. Publik terperanjat. Media massa melontarkan judul sensasional. Lini massa media sosial riuh oleh spekulasi, ada yang menyebut jaringan perdagangan manusia. Ada pula yang yakin ini ritual mistik. Tagar misteri sup glodok pun menjadi tren. Tekanan publik kepada kepolisian kian berat. Arif mengumpulkan tim di ruang rapat. Kita bukan hanya mencari korban hilang. Kita menghadapi pelaku yang mengubah manusia menjadi bagian dari masakan. Ini bukan sekadar kriminal. Ini horor yang nyata. Suaranya menggema, membuat semua terdiam. Nabila menggenggam ballpoint erat, berusaha mengusir bayangan panci sup berlumur darah dari kepalanya. Bima menunduk, menata layar penuh grafik, mencoba menemukan pola untuk memperkuat bukti. Tim kembali ke gudang tua di belakang pasar. Dengan bantuan unit forensik, mereka menemukan lantai yang ditutupi karpet lusuh. Setelah digali, tersingkap sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Bau busuk menyergap, menembus hingga ke tulang. Senter menyapu pemandangan yang mengerikan. Kantong plastik hitam berisi potongan tubuh. Meja kayu berlumur noda kecoklatan. Dan deretan toples kaca dengan isi yang mencurigakan. Di dinding, tulisan samar mereka hidup selamanya dalam masakan. Nabila hampir limbung. Arif menahan bahunya. Kuatkan dirimu, kita butuh semua bukti. Ujarnya, di sudut ruangan, mereka menemukan kotak kayu berisi kain merah serupa dengan yang diceritakan Ibu Marni. Begitu jari Nabila menyentuh kain itu, ia kembali mendengar bisikan, jangan tinggalkan kami. Ia menjerit kecil dan menjatuhkan kotaknya. Meski sadar sedang bertugas, tubuhnya gemetar tak terkendali. Temuan-temuan tersebut menjadi bukti kuat. Dedi akhirnya ditangkap di warungnya. Pada awal interogasi ia menyangkal, tetapi pelan-pelan runtuh di bawah tekanan. Matanya memerah. Suaranya pecah. Ya, Ratna tahu terlalu banyak. Dia mengancam akan melaporkan. Aku tak punya pilihan. Ia mengaku bekerja sama dengan Andi selama 3 tahun terakhir. Menyasar korban-korban yang dianggap tak akan dicari orang gelandangan. Pekerja malam. Orang asing yang datang sendirian. Tubuh para korban dimasak menjadi sup dan dijual kepada pelanggan tertentu dengan harga tinggi. Pengakuan itu membuat ruang interogasi hening. Nabila menutup wajah. Menahan mual, Arif menatap tajam ke arah Dedi. Kau bukan hanya pembunuh. Kau menjajakan kengerian ini seolah-olah makanan. Dedi hanya tertawa getir. Tak seorang pun curiga pada semangkuk sup di luar kantor polisi. Kabar pengakuan Dedi bocor ke media. Masyarakat ketakutan. Beberapa pelanggan setia kedai malam bahkan mendatangi rumah sakit karena syok. Merasa dirinya tanpa sadar menjadi bagian dari kejahatan, pasar malam glodok kian lengang. Banyak orang enggan melintas pada malam hari. Namun bagi tim penyidik, ini baru permulaan. Masih ada Andi otak di balik resep mengerikan itu
yang kini menjadi target utama. Arif berdiri di balkon kantornya, menatap Jakarta yang gemerlap namun menyimpan sisi gelap dalam hatinya. Ia tahu kasus ini melampaui kriminal biasa, ada obsesi. Ada keyakinan menyimpang yang mengubah manusia menjadi monster. Dan entah bagaimana, Ratna mungkin masih berada di suatu tempat menunggu ditemukan. Hidup. Atau sekadar tinggal sebagai bisikan. Malam itu hujan turun deras, menimbulkan bunyi gemerisik di atap seng gudang tua di Glodok. Arus air membentuk aliran kecil yang menyeret sisa-sisa sampah pasar ke selokan. Meski cuaca buruk, tim penyidik tetap bertahan di lokasi. Memastikan setiap sudut ruang bawah tanah diperiksa. Lampu sorot dipasang, menerangi pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kompol Arif Prasetyo berdiri dengan wajah tegang. Tangan bersedekap, ia menatap meja kayu besar yang dipenuhi bekas noda gelap. Di atasnya berserakan pisau gergaji dan alat. Alat yang seharusnya berada di ruang bedah, bukan di gudang. Mereka melakukannya secara sistematis, gumamnya pelan. Nyaris seperti bicara kepada diri sendiri. Ini bukan kejahatan spontan, ini ritual. Ibda Nabila Sari berdiri tak jauh darinya, menahan gelombang mual. Setiap kali sinar senter menyentuh plastik hitam di sudut ruangan, lututnya terasa lemas. Kantong-kantong itu berisi sesuatu yang tak ingin ia bayangkan. Namun bau busuk yang meresap cukup menjadi bukti. Kalau benar ada jaringan, berapa banyak korban yang belum ditemukan? Suaranya bergetar. Arif tak langsung menjawab. Tatapannya kosong pada dinding bertulisan samar, mereka hidup selamanya dalam masakan. Di samping mereka, AKP Bima Putra sibuk memotret setiap sudut dengan kamera digital. Tangannya terampil meski wajahnya pucat. Saya menemukan catatan. Pak. Ia menyerahkan sebuah buku usang yang ditemukan di laci besi berkara. Arif membuka lembar demi lembar dengan hati-hati. Tulisan tangan memenuhi halaman. Sebagian pudar oleh noda, tercantum tanggal-tanggal, nama-nama yang disamarkan, dan catatan singkat menyerupai resep rebus perlahan selama 6 jam. Tambahkan rempah agar bau tertutup. Simpan kain merah untuk mengikat roh. Arif menutup buku itu cepat. Napasnya berat. Ini bukan sekadar catatan, ini manifesto obsesi. Beberapa jam kemudian, barang bukti dibawa ke laboratorium forensik Polda. Tim penyidik kembali ke kantor. Sementara hujan masih menghantam Jakarta, Nabila duduk diam di ruang rapat, menatap kosong ke cangkir kopi yang telah dingin. Bayangan Ratna kembali muncul di benaknya. Kali ini kian jelas, Ratna memanggil, tetapi suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan. Arif melangkah masuk dengan wajah tegas. Hasil awal sudah keluar. DNA pada sisa sup dari warung Dedi cocok dengan Ratna. Tapi itu belum semuanya. Sambungnya, ada 8 profil DNA lain yang tidak terdaftar, kemungkinan korban lain. Ruangan seketika senyap. Semua pandangan tertuju pada papan tulis yang penuh coretan peta dan nama. Angka 8 terasa berat, seolah 8 jiwa melayang di udara menuntut keadilan. Kalau Dedi sudah mengaku, apalagi yang kita tunggu? Tanya Bima. Suaranya tertekan. Kita tangkap saja Andi sekarang. Arif menggeleng. Hukum tidak bisa berdiri di atas dugaan. Kita butuh bukti langsung yang mengaitkannya. Dedi bisa saja mencoba menyeret Andi demi meringankan hukumannya. Ia berhenti sejenak menatap rekan-rekannya. Tapi naluri saya mengatakan, Dedi tidak berbohong. Andi punya peran besar. Kita harus buktikan. Keesokan malamnya, Nabila kembali dihantui mimpi lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia berjalan di lorong gelap dengan langkah gemetar. Di ujung lorong, Ratna berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tiba-tiba, dari perutnya keluar bisikan bukan dari mulutnya. Lihatlah ke dapur. Kebenaran mendidih di sana. Ratna mengangkat tangan, memperlihatkan kain merah basah. Darah menetes ke lantai, berubah menjadi sungai kecil yang mengalir ke arah Nabila. Ia terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat. Kali ini,
Ia tidak menunda. Ia menulis detail mimpinya. Lalu, segera melapor kepada Arif. Pak, mimpi itu menunjuk dapur. Saya rasa ada sesuatu di sana yang belum kita temukan. Arif terdiam sejenak. Baik. Kita periksa ulang warung Dedi. Sore harinya, tim kembali ke kedai malam. Warung itu kini telah dipasangi garis polisi. Kosong tanpa pengunjung. Bau lembab bercampur bumbu basi menyambut mereka. Nabila menyalakan senter. Menyisir setiap sudut dapur. Pandangannya terhenti pada ubin lantai, yang warnanya tampak berbeda. Pak, bagian ini sepertinya ditambal, ujarnya. Arif mendekat meneliti, lalu memberi isyarat. Petugas teknis segera membongkar ubin tersebut. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah ruang kecil berisi beberapa toples kaca. Isinya cairan kental berwarna coklat, dan di dalamnya terendam potongan yang menyerupai jaringan manusia. Nabila menutup mulut, menahan mual. Astaga, Arif menatap temuan itu dengan wajah kaku. Ini cukup untuk menjeratnya. Tidak ada jalan keluar lagi bagi Dedi. Sementara itu, penelusuran latar belakang Andi Wijaya menghasilkan informasi yang mengagetkan. Lelaki itu pernah menempuh studi kuliner di luar negeri. Namun dikeluarkan karena perilaku menyimpang. Beberapa rekannya menyebut Andi terobsesi menciptakan hidangan sempurna dengan bahan tak lazim. Ia sering berbicara tentang menangkap esensi jiwa melalui rasa. Catatan ini membuat Arif semakin yakin bahwa Andi adalah dalang sebenarnya. Tetapi Andi masih bebas berkeliaran di Jakarta dan kegelisahan itu membuat Nabila resah. Ia merasa waktu kian menipis. Firasat buruk berbisik bahwa korban berikutnya mungkin sudah dipilih. Pak, kalau kita menunggu terlalu lama, mungkin ada orang lain yang hilang, ucapnya pada Arif. Arif menatapnya, lalu mengangguk pelan. Kita akan bertindak. Tapi perlu strategi. Andi terlalu licik untuk ditangkap tanpa rencana. Beberapa hari kemudian, laporan baru datang. Seorang pedagang pasar bernama Busri mengaku melihat sosok lelaki bertubuh kurus mendorong karung besar menuju gudang tua beberapa minggu lalu. Karung itu bergerak-gerak. Seakan ada sesuatu di dalamnya. Saat ia mencoba mendekat, lelaki itu menoleh, matanya merah. Wajahnya setengah tertutup. Busri spontan mundur ketakutan. Saya masih bisa merasakan tatapannya, katanya dengan suara bergetar. Kesaksian ini semakin menguatkan kecurigaan. Arif segera memerintahkan tim menyusun rencana penggerebekan rumah Andi. Namun sebelum itu, ia meminta Bima memeriksa ulang transaksi keuangan. Hasilnya mencengangkan, terdapat sejumlah transfer dari rekening anonim ke rekening Andi. Bernilai besar dan rutin setiap bulan. Kolom pengirim menampilkan nama-nama yang mengejutkan, beberapa di antaranya pengusaha kaya dan politisi ternama. Kita bukan hanya berhadapan dengan koki gila, lirih Bima. Ini melibatkan orang-orang berkuasa. Arif menatap layar, wajahnya mengeras. Kalau benar begitu, kasus ini lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Malam itu, Nabila kembali bermimpi. Kali ini ia berada di dapur besar. Panci-panci mendidih di atas kompor. Uap memenuhi ruangan. Dari tiap panci terdengar bisikan serempak. Seperti ratusan suara berbicara sekaligus. Ia menutup telinga, tetapi suara itu tak juga padam. Kami tidak akan pergi. Selamanya kami di sini. Tiba-tiba, dari salah satu panci, tangan pucat milik Ratna muncul. Mencoba merai, Nabila menjerit dan terbangun. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi, itu peringatan. Keesokan paginya, Arif mengumpulkan seluruh tim. Kita lakukan penggerebekan malam ini. Target rumah Andi Wijaya di tepi sungai. Suasana ruangan hening. Semua paham risikonya. Namun tak ada pilihan lain. Mereka harus menghentikan mimpi buruk ini sebelum ada korban berikutnya. Nabila menggenggam buku catatannya erat, menatap foto Ratna di papan bukti.
Saya berjanji, kita akan menemukannya. Entah masih hidup atau hanya sisa-sisanya, kita harus mengembalikannya pada keluarga. Arif menepuk bahunya. Kita lakukan ini bersama. Hujan kembali turun, sore itu, seakan Jakarta ikut berduka. Di kejauhan, sungai berwarna gelap mengalir tenang. Seolah menyimpan rahasia, malam merapat dan bersama gelapnya. Babak baru penyelidikan dimulai. Langit Jakarta malam itu diselimuti awan kelabu. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan dan aroma tanah basah yang bercampur bau sungai. Rumah tua di tepi aliran Ciliwung tampak muram dalam kegelapan. Jendelanya pekat, dinding terkelupas, atap ditumbuhi lumut. Dari luar, rumah itu terlihat seperti bangunan terbengkalai, namun bagi Kompol Arif Prasetyo dan timnya, itulah markas kegelapan. Semua siap, suara Arif pelan namun mantap. Para anggota tim berseragam rompi anti peluru dan helm mengangguk. Ibda Nabila Sari menggenggam pistol erat. Jantungnya berdetak kencang. AKP Bima Putra menatap tablet berisi denah rumah. Sinyal CCTV portabel sudah aktif. Kita masuk sesuai rencana. Perintah Arif. Tim bergerak dalam diam, mengepung rumah dari 3 sisi. Hanya tetes air dari pepohonan yang terdengar. Arif memberi kode tangan, pintu depan didobrak, benturan logam dan kayu memecah keheningan. Lampu sorot menembus ruang tamu lembab dan berdebu. Bau apak bercampur sesuatu yang lebih menusuk, membuat dada terasa berat. Sapu setiap ruangan. Perintah Arif. Ruang tamu dipenuhi lukisan aneh, sosok manusia tanpa wajah berdiri di samping panci besar. Mata kosong diganti lingkaran putih, gambar pisau gergaji dan siluet tubuh terpotong. Nabila menahan napas. Jemarinya bergetar saat menyorot salah satu kanvas. "Pak, ini sama persis dengan yang saya lihat dalam mimpi," bisiknya. Arif menatapnya sejenak lalu kembali fokus. Misi belum selesai. Mereka bergerak ke dapur. Di sana, beban di dada kian berat. Sebuah panci besar berdiri di atas kompor tua, meski tidak menyala. Di rak, deretan toples berisi cairan keruh berjajar rapi. Salah satunya berisi kain merah basah yang tampak baru. Nabila merasa perutnya teraduk. Astaga, ia menutup mulut dengan tangan. Bima menunduk memeriksa buku catatan yang terbuka di meja. Tulisan tangan memenuhi halaman resep-resep ganjil dengan instruksi detail tentang cara memasak jiwa agar tidak lenyap. Di sampingnya, foto-foto korban ditempel. Salah satunya Ratna Sari. Wajahnya pucat, mata kosong. Nabila hampir menjatuhkan senter ketika melihatnya. "Pak, ini bukti kuat," katanya bergetar. Arif mengangguk, wajahnya mengeras. Mendadak, langkah kaki terdengar dari lantai atas. Semua refleks menoleh. Arif mengangkat tangan memberi tanda diam. Mereka menapaki tangga kayu yang berderit. Di ujung koridor, sebuah pintu kamar terbuka sedikit. Cahaya lilin berkelip dari dalam. Arif memberi aba-aba, pintu ditendang. Pemandangan di dalam membuat bulu kuduk berdiri. Andi Wijaya duduk bersila di lantai. Tubuh kurusnya membungkuk. Di depannya, lilin-lilin melingkari panci kecil. Bibirnya komat kamit, seolah bercakap dengan sesuatu yang tak terlihat. Tangannya menggenggam kain merah penuh noda. Saat pintu terbuka, ia menoleh perlahan. Senyum tipis mengembang, matanya kosong. Namun berkilat aneh. "Kalian datang juga," ucapnya tenang. "Aku sudah menunggu." Arif menodongkan pistol. "Andi Wijaya, kau ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana dan mutilasi." Andi tertawa pelan, suaranya serak. "Pembunuhan tidak. Aku menyelamatkan mereka. Mereka tidak hilang. Mereka hidup dalam masakan yang agung." Ia mengangkat kain merah, menekannya ke dada. "Ratna juga di sini. Dia masih bersama kita." Hawa dingin merayap di kulit Nabila. Ia ingin membantah, tetapi kata-kata Andi menghantam pikirannya seolah di balik kegilaan itu
bersembunyi kebenaran lain yang tak terjangkau nalar. Tim bergerak cepat memborgol Andi. Ia tidak melawan, hanya tersenyum sepanjang jalan keluar. Kalian tidak akan mengerti, bisiknya. Lidah kalian belum pernah mencicipi kebenaran. Bahkan di dalam mobil tahanan, Andi masih berbisik. Saya akan berbicara pada sosok tak kasat mata di sampingnya. Sementara itu, penyisiran rumah membuahkan bukti tambahan di ruang bawah tanah. Sebuah freezer besar berisi bungkusan plastik. Isinya mengerikan potongan tubuh bertanggal. Sebagian telah mengering, sebagian lain masih segar. Bima menunduk. Wajah pucat, ini lebih besar dari yang kita kira. Arif mengangguk pelan. Rahangnya mengeras. Ia tahu kasus ini akan mengguncang seisi kota. Di kantor polisi, interogasi dimulai. Andi duduk di balik meja. Tangannya terborgol, namun tatapannya tetap tenang. Seakan ia yang mengendalikan ruangan. Arif menatap lurus. Ceritakan semua. Berapa korban, siapa saja yang terlibat? Andi tersenyum samar. Korban mereka bukan korban, mereka bagian dari karyaku. Aku menciptakan hidangan sempurna, jiwa mereka tetap hidup di dalamnya. Hentikan omong kosongmu, Nabila tak tahan. Suaranya meninggi. Kau telah merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Andi menoleh. Matanya tajam. Nyawa? Kau kira nyawa itu lenyap begitu saja? Tidak. Mereka bersama kita. Dengarkan baik-baik, kadang saat kau makan, kau bisa mendengar bisikan. Itulah jiwa mereka. Ruangan hening. Arif meredo emosi, lalu bertanya, apa peran Dedi Santoso? Andi terkekeh. Dedi hanya tukang masak jalanan. Dia butuh uang. Aku yang memberi resep. Aku yang menjaga jiwa tetap utuh. Dan dia yang menyajikan. Agar dunia bisa merasakan, pengakuan ini memicu badai di luar. Media menggempur dengan berita. Publik gempar, ketakutan bercampur amarah. Banyak yang percaya masih ada korban lain yang belum ditemukan. Sejumlah keluarga mendatangi kantor polisi. Mencari jawaban tentang kerabat yang hilang bertahun-tahun. Tangis mereka memenuhi halaman. Nabila berdiri di balik jendela, menyaksikan pemandangan itu dengan dada sesak. Bayangan bahwa Ratna mungkin telah menjadi bagian dari hidangan mengerikan itu menghantui pikirannya. Namun sesuatu di dalam dirinya terus berbisik, Ratna belum benar-benar hilang. Ia masih di luar sana, entah sebagai roh, entah sebagai bukti yang belum ditemukan. Bisikan dari mimpi Nabila kian sering muncul, menguatkan keyakinannya bahwa masih ada yang belum terungkap. Malam itu, setelah seluruh interogasi usai, Arif duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja temaram, tumpukan berkas berserakan. Ia membuka catatan Andi sekali lagi. Di salah satu halaman buku catatan itu, Arif menemukan kalimat yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Yang terlalu penasaran akan menjadi hidangan terbaik. Ratna adalah kunci. Ia menatap kata-kata itu lama. Dadanya terasa sesak, nalurinya tahu. Kasus ini belum berakhir. Masih ada rahasia yang bersembunyi di balik kegelapan. Di luar, hujan kembali turun, mengetuk kaca jendela dengan irama acak, seakan membawa pesan dari dunia lain. Di tengah malam itu, samar-samar terdengar bisikan jauh di luar gedung, memanggil nama seseorang berulang kali. Arif menutup mata, mencoba menepis suara itu. Namun bisikan itu tak hilang. Jangan lupakan kami. Hujan deras masih mengguyur Jakarta. Ketika Bayu Saputra akhirnya duduk di ruang interogasi. Pemuda 25 tahun itu tampak gelisah. Tangan kurusnya menggenggam kuat tepi kursi. Keringat mengalir di pelipis meski pendingin ruangan menyala. Matanya merah, seolah semalaman tak tidur. Di hadapannya, Kompol Arif Prasetyo duduk tegap, didampingi Ibda Nabila Sari dan AKP Bima Putra. Siap mengcatat setiap kata. Bayu, kau menerima uang dari Ratna Sari setiap bulan 2 juta rupiah secara rutin. Katakan, apa sebenarnya yang kau lakukan dengan uang itu? Suara Arif datar, namun tajam.
Bayu menelan ludah, lalu menunduk. Saya hanya diminta membeli bahan. Pak, katanya bahan khusus, kadang bumbu, kadang daging saya tidak tahu pasti asalnya. Saya pikir aneh. Tapi saya butuh uang, saya tidak banyak bertanya. Nabila mengetuk jarinya di meja. Jangan berbohong. Kami punya catatan transfer dan saksi yang melihatmu bersama Ratna, serta Andi Wijaya di gudang Glodok. Bayu terdiam lama. Tubuhnya bergetar. Saya memang pernah ikut mereka. Malam itu saya lihat mereka membawa karung besar. Karungnya bergerak. Saya dengar suara seperti orang merintih dari dalam. Saya takut. Tapi Andi menatap saya dengan mata merahnya. Saya tak berani melawan. Ruangan menjadi hening. Hanya suara hujan menetes dari atap gedung. Arif mencondongkan tubuh ke depan. Tatapannya menusuk. Apa yang ada di dalam karung itu? Bayu suara. Bayu bergetar. Saya kira manusia. Kesaksian itu membuat udara menegang. Nabila merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa kau melihat, Ratna? Tanyanya cepat. Bayu menutup wajah dengan kedua tangan. Saya tidak bisa pastikan, tapi saya melihat sehelai rambut panjang keluar dari karung. Hitam, sama seperti di foto Ratna. Ia mulai terisak. Saya seharusnya melapor, tapi saya takut. Mereka membayar saya untuk diam. Saya pikir, kalau saya pura-pura tidak tahu, semuanya akan selesai. Tapi ternyata tidak. Bima menatapnya tajam. Bayu, ini painting. Siapa lagi yang terlibat? Siapa yang mengirim uang ke Andi? Bayu menarik napas tersendat. Ada orang-orang kaya. Saya pernah diminta mengantarkan paket ke rumah besar di Menteng. Juga ke restoran mewah di Senopati. Mereka tidak pernah bertanya isinya. Mereka hanya membayar mahal. Saya tidak berani membuka. Arif menghela napas panjang. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu di pikirannya. Jaringan ini jauh lebih luas dari sekadar koki gila dan pemilik warung kecil. Ada tangan-tangan kuat yang sengaja menutup mata, bahkan mungkin melindungi. Malamnya, Nabila duduk di ruang kerjanya sendirian. Hujan sudah reda, tetapi pikirannya berkecamuk. Kesaksian Bayu membuat semuanya terasa lebih gelap. Ia membuka buku catatannya dan menulis pelan. Rambut panjang keluar dari karung, suara rintihan. Bayangan Ratna kembali muncul di pikirannya, kali ini lebih jelas. Apakah Ratna masih hidup saat dibawa ke gudang itu? Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari jendela yang setengah terbuka. Lembaran catatan bergetar lalu jatuh ke lantai. Saat Nabila menunduk untuk mengambilnya, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Sosok perempuan berdiri diam. Rambut panjang menutupi wajah. Kain merah meneteskan cairan gelap. Nabila terperanjat, menyerit kecil, lalu menyalakan lampu. Ruangan kosong. Napasnya memburu. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Ia sadar entah mimpi atau nyata Ratna sedang berusaha menyampaikan pesan. Keesokan harinya, Arif memimpin rapat khusus. Kita sudah punya pengakuan Dedi Santoso, bukti fisik dari rumah Andi, dan kesaksian Bayu. Tapi belum cukup untuk menyingkap seluruh jaringan. Kita butuh nama-nama besar di balik ini. Bima menampilkan slide berisi grafik aliran uang di layar proyektor. Garis-garis menghubungkan rekening anonim ke rekening Andi. Lalu bercabang ke banyak pihak. Ada indikasi kuat keterlibatan pengusaha dan pejabat. Tapi kalau kita salah langkah, penyelidikan ini bisa dihentikan dari atas. Kelas Bima. Nabila mengepalkan tangan. Pak, Ratna mungkin masih hidup saat dibawa ke gudang. Kalau benar, bisa saja ada korban lain yang masih menunggu. Kita tidak boleh menunda. Arif menatapnya dalam-dalam. Saya tahu, Nabila. Tapi kita juga harus realistis. Musuh kita bukan hanya penjahat jalanan ini, lingkaran setan dengan pengaruh besar. Suasana ruangan menegang. Semua menyadari mereka bukan lagi menghadapi sekadar kasus kriminal, tetapi benturan dengan kekuatan yang bisa mengguncang Jakarta.
Sore itu, Bayu dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Ada satu hal lagi," ujarnya lirih. "Saya pernah membantu Andi mengantar paket ke rumah makan di Senopati. Pemiliknya terkenal, sering muncul di televisi. Dia bilang, sup itu unik membuatnya merasa kuat. Saya tidak tahu apakah dia tahu isinya, atau pura-pura tidak tahu." Arif menekan jarinya di meja. "Sebutkan namanya." Bayu menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Pak, kalau saya sebut, saya bisa mati." Nabila mencondongkan tubuh. "Bayu, kami bisa melindungimu. Ini kesempatanmu menebus kesalahan." Bayu terdiam lama. Lalu berbisik, "Nama itu ada di catatan Andi, di halaman terakhir. Saya tidak berani menyebutnya." Malam itu, Arif membuka kembali buku catatan Andi. Ia menyisir halaman demi halaman, hingga tiba di bagian terakhir daftar nama. Sebagian disamarkan dengan kode, sebagian tertulis jelas. Di samping tiap nama, ada catatan kecil Tanet: jiwa lembut, rasa manis, kuat, rasa tajam, gurih, daya hidup tinggi, Ratna, kunci terakhir. Arif menutup buku itu. Wajahnya muram. Ia tahu daftar itu akan meledak seperti bom jika bocor ke publik. Tapi ia juga tahu, di sanalah kebenaran bersembunyi. Di luar gedung, malam Jakarta kembali sunyi. Nabila berjalan sendirian menuju mobilnya. Angin malam berembus dingin. Saat melewati halaman, ia mendengar suara samar bisikan halus seolah berasal dari bawah tanah. "Jangan berhenti, temukan aku." Ia menoleh cepat. Namun halaman kosong. Napasnya tercekat. Ia tahu suara itu bukan halusinasi, itu suara Ratna. Dan malam itu, Nabila berjanji pada dirinya sendiri ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Langit Jakarta gelap pekat, awan hitam menggantung, menutupi cahaya bulan. Di ruang kerja Polda Metro Jaya, Kompol Arif Prasetyo duduk sendiri. Di hadapannya, buku catatan milik Andi Wijaya terbuka pada halaman terakhir. Nama-nama tertulis dengan tinta hitam, sebagian disamarkan, sebagian terbakar di tepi kertas. Di sampingnya, catatan tentang rasa yang dilekatkan pada tiap nama. Arif menatapnya lama. Napas berat. Ia sadar daftar itu bukan sekadar daftar korban, tapi daftar pelanggan. Pintu diketuk pelan. Ibda Nabila Sari masuk membawa map tebal. Wajahnya letih, namun matanya masih menyala penuh tekad. "Pak, hasil forensik tambahan sudah keluar. DNA dari freezer rumah Andi cocok dengan 3 laporan orang hilang dalam 5 tahun terakhir. Semuanya perempuan muda. 1 di antaranya cocok dengan deskripsi Ratna Sari." Arif menarik napas panjang. "Kita semakin dekat, Nabila, tapi juga semakin berbahaya." Ia menunjuk daftar nama di buku itu. "Kalau informasi ini bocor, bukan cuma kasus kriminal ini bisa jadi badai politik." Nabila mendekat, menatap halaman itu dengan tegang. "Pak, di sini ada nama pengusaha besar di Menteng. Dan yang ini, anggota dewan. Bagaimana mungkin orang seperti mereka terlibat?" Arif menjawab pelan tapi tajam. "Keserakahan tidak mengenal jabatan. Mereka membayar mahal demi pengalaman terlarang. Andi memberi mereka hidangan istimewa, dan mereka menutup mata." Suasana ruangan hening. Nabila merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Seperti ada yang mendengarkan percakapan mereka. Ia menoleh. Tapi ruangan kosong. Keesokan harinya, Bayu Saputra kembali diperiksa. Wajahnya semakin pucat, seolah ketakutan menggerogoti jiwanya. Ia duduk dengan tangan gemetar, terus memainkan ujung bajunya. "Bayu," kata Arif tegas, "kami menemukan daftar pelanggan Andi. Apakah kau pernah mengantar paket ke salah satu dari mereka?" Bayu mengangguk perlahan. "Ya, Pak. Saya pernah. Rumah besar di Menteng, restoran di Senopati, orang-orang kaya."
sopir mereka yang menerima paket. Saya tidak pernah melihat isinya, tapi baunya sama, bau yang membuat saya tidak bisa tidur sampai sekarang. Kenapa engkau tidak melaporkannya, Nabila? Bayu menjujit bibir. Saya takut. Mereka bilang, kalau saya bicara, saya akan jadi bahan masakan berikutnya. Saya sudah melihat karung itu bergerak. Saya tahu mereka tidak main-main. Ruangan kembali senyap. Bima mengetik cepat di laptopnya. Lalu berkata, Pak, ini berarti jaringan ini lebih luas dari yang kita kira. Bisa jadi ada perlindungan dari orang dalam. Arif mengangguk pelan. Itulah kenapa kita harus hati-hati. Satu langkah salah, penyelidikan ini bisa dikubur. Malamnya, Nabila kembali dihantui mimpi. Kali ini, ia berada di ruang makan mewah. Lampu kristal berkilau, meja panjang penuh hidangan. Di ujung meja, Ratna Sari duduk mengenakan gaun putih. Wajahnya pucat, tanpa darah. Ia menatap Nabila, lalu membuka mulutnya perlahan dari dalam mulut Ratna. Keluar suara ratusan bisikan kami semua di sini. Jangan biarkan mereka lolos. Nabila terbangun dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap cermin di depan meja kerja dan sesaat. Ia melihat bayangan Ratna berdiri di belakangnya. Saat menoleh, sosok itu lenyap. Napasnya terengah. Namun tekadnya justru menguat. Ia tidak boleh berhenti. Keesokan harinya, rapat darurat digelar di Polda Metro Jaya. Kompol Arif Prasetyo berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta kota Jakarta. Kita punya 3 titik utama. Ujarnya mantap. Rumah besar di Menteng, restoran di Senopati, dan gudang di Pluit yang disebut oleh Bayu. Kita bagi tugas. Semua bukti harus dikumpulkan tanpa menimbulkan kecurigaan. AKP Bima Putra mengangkat tangan. Kalau benar ada politis yang terlibat, kebocoran bisa terjadi kapan saja. Mereka mungkin sudah tahu kita bergerak. Arif menatap seluruh tim dengan tegas. Itulah sebabnya operasi ini bersifat rahasia mutlak. Tidak ada satupun yang keluar dari ruangan ini. Jika ada yang bocor, nyawa kita taruhannya. Semua mengangguk. Nabila merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia sadar, apapun yang terjadi setelah malam ini akan mengubah hidup mereka. Sore itu, Nabila bersama 2 anggota lain menyusup ke restoran mewah di Senopati. Dari luar, tempat itu tampak normal penuh pengunjung. Mobil-mobil mewah berderet, namun ia tahu, di dapur belakang restoran, inilah paket-paket dari Andi diterima. Ia menyamar sebagai tamu, duduk di pojok ruangan, memperhatikan seorang pria berjas rapi yang masuk ke ruang VIP. Senyumnya sopan, tapi tatapannya menyimpan sesuatu yang gelap. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa panci besar. Aroma sup memenuhi ruangan. Tapi ada yang janggal, aroma itu sama dengan bau yang dulu menguar dari kedai malam. Astaga, baunya sama, bisik Nabila. Menahan mual, ia segera keluar dengan alasan mendesak. Dari luar, ia melihat truk kecil berhenti di belakang restoran. Sopirnya menurunkan kotak berlogo palsu. Nabila memotretnya diam-diam. Kotak itu mirip dengan yang ditemukan di rumah Andi. Sementara itu, Arif memimpin tim lain menggerebek gudang di Pluit. Tempat itu tampak lebih modern dibanding gudang lama di Glodok. Pintu besinya terkunci rapat. Begitu dibuka, udara dingin menyergap. Di dalam, barisan rak pendingin penuh bungkusan plastik. Masing-masing diberi label tanggal dan kode. Arif menatap ngeri. Ini bukan sekadar tempat penyimpanan, ini rantai distribusi. Bima, yang turut hadir, memotre setiap sudut. Pak, ini bukan kerja seorang koki gila. Ini sistem. Ada organisasi besar di baliknya. Arif mengangguk pelan, dan kita baru menyentuh permukaannya. Beberapa jam kemudian, hasil pemeriksaan dari restoran Senopati membuat seluruh markas gempar.
Sampel sup yang diam-diam diambil dari ruang VIP mengandung fragmen DNA manusia identik dengan korban yang dilaporkan hilang bertahun-tahun lalu. Nabila menutup wajah dengan kedua tangannya. Pak, ini berarti mereka semua tahu. Para pelanggan itu bukan korban mereka pembeli? Arif berdiri. Suaranya keras. Kita akan seret mereka semua. Siapapun mereka. Ini bukan sekadar kriminal. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan, namun jauh di dalam hati. Arif tahu bahaya baru saja dimulai. Mereka bukan lagi berhadapan dengan Dedi Santoso atau Andi Wijaya. Kini, musuh mereka adalah bayangan besar di balik kekuasaan Jakarta. Malam itu, ketika Nabila memejamkan mata, suara Ratna kembali terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Jangan berhenti. Kebenaran ada di dalam panci. Langit Jakarta tampak kelam. Awan tebal menutup cahaya bulan, menenggelamkan kota dalam keheningan berat. Di ruang rapat Polda, suasana tegang menyelimuti udara. Kompol Arif Prasetyo berdiri di depan papan tulis penuh garis alur uang dan nama-nama dari catatan Andi Wijaya. Inilah puncak penyelidikan kita. Ucapnya mantap. Kita punya bukti gudang di Pluit, restoran di Senopati, rumah besar di Menteng, dan nama-nama pengusaha serta politisi yang terlibat. Malam ini kita bergerak serentak. Ibda Nabila Sari menatap catatan di tangannya. Wajah pucat tapi mata menyala. Bisikan dari mimpi terus menghantuinya. Suara Ratna yang memohon untuk tidak berhenti. Ia tahu malam ini akan menentukan segalanya antara kebenaran dan kegelapan. AKP Bima Putra menggeser kacamatanya dan menampilkan data terakhir di layar. Restoran Senopati malam ini ada jamuan VIP. Gudang Pluit baru menerima kiriman. Rumah Menteng menyalakan lampu untuk pesta pribadi. Arif mengangguk. Kita bagi 3 tim. Saya pimpin ke Menteng. Bima ke Pluit. Nabila, kau pimpin tim khusus ke restoran Senopati. Semua bergerak bersamaan. Tidak boleh ada kebocoran. Pukul 11 malam, operasi dimulai. Nabila berdiri di seberang restoran Senopati, menyamar sebagai pengunjung. Di tangannya, earpiece kecil terhubung ke tim. Dari balik jendela besar, ia melihat meja panjang, lampu kristal berkilau, dan orang-orang bersetelan mahal tertawa di bawahnya. Di ujung meja, sebuah panci besar beruap diletakkan. Aroma sup menyengat, sama dengan yang menghantui mimpi-mimpinya. Target terpantau. Bisik Nabila ke mikrofon. Di belakang gedung, tim bersenjata sudah siap. Ketika Arif memberi aba-aba lewat saluran komunikasi, mereka bergerak cepat. Pintu belakang didobrak, suara dentuman logam menggema, jeritan pecah dari dapur. Polisi menyerbu masuk, membuat para tamu VIP panik. Beberapa mencoba lari, tapi segera dibekuk. Nabila berlari ke meja utama, tangannya gemetar saat membuka tutup panci. Uap panas mengepul dan di dalamnya, cairan kental berwarna gelap dengan potongan jaringan yang tak seharusnya ada. Beberapa tamu menjerit, sebagian muntah, sebagian lain terdiam dengan wajah membatu. Ini bukti langsung, kata Nabila bergetar namun tegas. Kalian semua terlibat. Sementara itu di Menteng, Arif memimpin tim menyerbu rumah besar berpilar putih. Musik pesta masih berdentum. Tawa orang-orang kaya berpadu dengan denting gelas. Begitu pintu didobrak, suasana langsung berubah kacau. Para tamu berhamburan. Sebagian mencoba menyuap polisi di tempat. Arif menunjuk meja makan besar, di atasnya mangkuk-mangkuk sup tersaji rapi. Ia mengambil satu sampel dengan sarung tangan. Menggentus perlahan, bau khas itu menusuk hidungnya. Kalian pikir uang bisa melindungi kalian, ujarnya dingin. Tidak malam ini. Di Pluit, Bima dan timnya menemukan pemandangan yang lebih mengerikan, puluhan bungkusan plastik di ruang pendingin. Setiap satu diberi kode rasa dan tanggal. Bima menahan mual. Ini sekolah industri, Pak. Mereka memperlakukan manusia seperti bahan dagangan.
Salah satu bungkusan berisi kain merah dengan tulisan Ratna. Kunci terakhir. Bima langsung mengamankannya. Ini harus segera sampai ke Arif. Pagi menjelang, seluruh kota terguncang. Berita penggerebekan memenuhi televisi dan media sosial. Foto-foto politisi terkenal digiring polisi. Pengusaha kaya menutupi wajah dengan jaket. Publik terbelah antara yang percaya dan yang menuduh polisi menciptakan skandal. Namun bagi tim penyidik, kebenaran sudah jelas bukti fisik, catatan keuangan, dan pengakuan para tersangka cukup untuk menjatuhkan jaringan itu. Nabila berdiri di balkon markas, menatap langit Jakarta yang perlahan terang. Di tangannya, kain merah dari gudang fluid terlipat rapi. Ia memejamkan mata, berharap mendengar lagi suara Ratna, dan benar bisikan lembut terdengar di telinganya. Terima kasih, jangan lupakan kami. Air mata mengalir di pipinya. Ia sadar, meski kasus ini terungkap, bayangan gelap akan terus menghantui. Namun setidaknya malam ini, mereka telah membawa cahaya bagi jiwa-jiwa yang hilang. Arif datang berdiri di sampingnya. Kau sudah melakukan lebih dari cukup, Nabila. Tapi ingat, ini belum akhir. Masih banyak kegelapan di luar sana. Nabila mengangguk pelan. Saya tahu, Pak. Tapi untuk Ratna dan yang lain, setidaknya keadilan sudah mulai berjalan. Di kejauhan, siren polisi meraung membawa para tersangka ke tahanan. Jakarta kembali terjaga. Tapi luka yang ditinggalkan kasus ini akan membekas lama. Orang-orang akan selalu mengingat malam ketika jaringan gelap itu terbongkar dan rahasia mengerikan dalam semangkuk sup akhirnya terungkap. Dan di balik semua itu, suara Ratna masih bergema dalam mimpi Nabila, mengingatkan meski tubuh bisa hancur, kebenaran tak akan pernah hilang. Kisah tentang Ratna Sari, Dedi Santoso, dan Andi Wijaya bukan sekadar cerita horor kriminal. Ia menyimpan pesan yang dalam tentang keserakahan manusia, bagaimana ambisi bisa membutakan hati, dan rasa ingin tahu tanpa batas dapat menjerumuskan ke jurang tergelap. Keadilan tidak datang dengan mudah. Ia menuntut keberanian, ketekunan, dan kadang pengorbanan dari mereka yang berani menatap bayangan dari kisah ini. Kita belajar hidup adalah tentang menjaga nurani, apapun jabatan atau profesi kita. Jangan biarkan uang dan kekuasaan menutup mata terhadap kebenaran. Dan seperti Ratna yang berbisik dari balik kegelapan kadang, satu keberanian kecil untuk mencari kebenaran sudah cukup untuk menyelamatkan banyak jiwa dari malam tanpa cahaya.